Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Wulandari. Saya dari kelompok 6. Di sini membahas tentang materi mengelola konflik. Definisi dari konflik dalam organisasi adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik didefinisikan juga sebagai kondisi yang saling bertabrakan, tidak sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian, dan interaksi yang bertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan dari berbagai pihak. Unsur-unsur pembangun dari konflik sendiri adalah aktor. Minimal terdapat dua pihak yang bersengketa, objek, terdapat objek yang dipertentangkan tentang kebijakan, tata letak, dan tata cara, tujuan, hasil, situasi. Aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Untuk jenis-jenis konflik sendiri, ada konflik dalam diri individual, konflik with individual, konflik antar individu, konflik among individual, konflik antar individu dan kelompok, konflik among individual and group. Konflik antar kelompok organisasi yang sama, konflik among group in the same organization, konflik antar organisasi, konflik among organization, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda, konflik among individual in different organization. Untuk penyebab umum dari konflik sendiri, yang pertama adanya perbedaan kepentingan, yang kedua adanya perbedaan pengertian atau pemahaman, nomor tiga adanya perbedaan antara cara pandang, nomor empat adanya ketidakjelasan tujuan, nomor lima adanya perbedaan peraturan yang dianut, nomor enam adanya perubahan situasi yang baru. Faktor utamanya, yang pertama, kegagalan komunikasi. Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dipahami, di informasi yang mendua dan tidak lengkap, gaya individu manajer yang tidak konsisten. Yang kedua, adanya masalah hubungan pribadi dari pihak yang berkepentingan, yaitu ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka. Lalu perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Cara mengatasinya dengan cara yang pertama adalah tawar-menawar. Tawar-menawar ini cukup memperhatikan tujuan pribadi dan juga hubungan dengan orang lain. Orang seperti ini biasanya mencari kompromi. Ia mengorbankan sebagian tujuan pribadi dan membujuk orang lain yang berkonflik dengan dirinya agar ikut berkorban juga. Lalu yang kedua adalah dengan cara kolaborasi. Cara ini sangat menghargai tujuan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Ia memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Tipe orang ini memandang konflik untuk meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak. Terima kasih presentasi dari saya. Untuk pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang kita lakukan ketika ada konflik dalam kelompok? Yaitu, menurut pendapat saya, menjadi penengah atau penjembatan antar kedua belah pihak, bersifat netral dan tidak menjurus ke satu arah, meskipun itu teman kita. Yang ketiga, mendengar argumen penjelasan dari dua belah pihak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada orang yang berkhianat dalam organisasi? Menurut saya, jika ada yang merugikan organisasi, untuk internal mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan jika memang itu merugikan organisasi atau perusahaan ke eksternal berupa merusak citra perusahaan dan kerugian besar, mungkin bisa menggunakan jalur adjudikasi atau jalur hukum pengadilan. Untuk pertanyaan yang ketiga, contoh konflik dalam individu.
yaitu seseorang yang mempunyai konflik dengan dirinya sendiri. Contoh, ia menyesali telah mencuri uang temannya. Untuk pertanyaan yang keempat, sistem ideologi aspek apa saja yang kita lakukan dalam membentuk organisasi demokrasi? Menurut saya, karena dari usul anggota dengan anggota menuju tujuan yang akan dicapai, untuk anggota berupa tujuan yang telah tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.